Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 122, ayat 1-9, yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu, dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Saudaraku, ayat ini menunjukkan suatu ekspresi kegairahan dan semangat Daud dalam merespon ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem, di mana rumah Tuhan yang dimaksud merujuk kepada pondok Daud yang ia dirikan, atau jika diaplikasikan pada periode berikutnya, berarti ke Bait Allah. Jika ayat ini kita implementasikan dalam era kita sekarang ini, maka sudah seharusnya kita juga mengikuti teladan Daud, yang memiliki respon hati bersukacita terhadap ajakan untuk pergi ke gereja. Apakah kita masih ingat, selama masa-masa COVID di tahun-tahun sebelumnya, kita beribadah secara online dari tempat tinggal kita, mengingat situasi dan kondisi yang belum menentu, terkait penularan COVID-19. Namun sekarang ini, kita telah mengadakan ibadah secara onsite dengan bebas, bahkan tanpa penerapan proks, sesuai aturan pemerintah. Saudaraku, dengan keadaan kita yang lebih bebas dalam beribadah seperti sekarang ini, mari kita bersukacita ke rumah Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 25, mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Paling tidak, ada 3 alasan, mengapa kita harus merespon dengan sukacita, ajakan ke rumah Tuhan. Yang pertama, kita pergi untuk memuji dan menyembah Tuhan secara korporat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di mana saja, sejauh kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Namun dengan pergi ke gereja, beribadah secara onsite, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan secara korporat, secara bersama-sama dengan jemaat lainnya, dalam kesatuan hati dan ikatan kasih Kristus yang luar biasa. Ada persekutuan yang erat, bukan hanya dengan Tuhan yang kita sembah, tapi juga dengan sesama jemaat lainnya, yang menyembah bersama dengan kita.
Sebuah pengalaman rohani atau spiritualitas yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan beribadah secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, kita mencintai Tuhan dan tempat kediamannya. Tuhan Maha Hadir, tepat sekali. Kehadirannya dimanifestasikan secara khusus di sorga, tempat kediamannya, di setiap hati yang merindukan Dia, dan di tempat yang dikhususkan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tempat di mana jemaat secara korporat bersekutu dengannya. Apa yang paling kuat, yang membuat kita dapat merespon dengan sukacita ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan, adalah karena kita mencintai atau mengasihi Tuhan. Kasih yang besar kepada Tuhan, tentunya membuat rasa rindu yang sangat dalam, untuk mencari, mengejar, berjumpa, dan menyembah Tuhan setiap saat, serta di waktu yang khusus, dan di tempat yang khusus pula. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi Bapa, tetapi juga memiliki kecintaan akan rumah Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 17, mengatakan, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Setiap ajakan untuk pergi dan beribadah ke rumah Tuhan harus disadari sebagai sebuah kesempatan untuk menyembah Tuhan. Hidup manusia sangat rentan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Itu sebabnya, jika kita masih diberi kesempatan pada hari ini, itu adalah sebuah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Dalam kitab Yesaya pasal 55, ayat 6, mengatakan, "Carilah Tuhan, selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, selama Ia dekat." Dan dalam kitab Mazmur pasal 146, ayat 2, mengatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku, selagi aku ada." Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.